Halo sahabat terkasih, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai dua macam kesombongan. Pernah suatu ketika saya merasakan saya mengalami ketumpulan, kehilangan kepekaan akan penderitaan orang-orang di sekitar saya. Suatu rutinitas yang sudah terlalu lama saya jalankan dan juga posisi yang begitu lama saya pegang bisa saja membuat saya tidak lagi peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar saya. Dan bisa saja membuat saya tanpa sadar jatuh di dalam kesombongan. Ada dua macam bentuk kesombongan yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah kesombongan terhadap Tuhan. Dapat kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17, di mana dikatakan ada orang yang mengatakan, "Oh, besok kami akan pergi ke kota A atau B, kami akan berdagang dan kami akan mendapatkan untung." Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Tetapi sekarang kita sering kali memegahkan diri di dalam kecongkakan kita. Dan kesombongan seperti itu adalah salah. Barang siapa kita sudah tahu dan tetap melakukannya, maka kita telah berdosa. Tentu mempunyai perencanaan hari esok itu penting sekali. Namun jangan lupa untuk kembali menyerahkan segalanya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kita perlu menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, diri kita yang terbatas di hadapan Tuhan yang tak terbatas dan yang berkuasa atas diri kita. Bentuk yang kedua adalah kesombongan terhadap sesama. Dalam Markus 9 ayat 38-40 ini kita membaca bagaimana murid itu protes kepada Yesus karena ada orang yang dianggap bukan pengikut Kristus itu bisa juga mengusir setan dalam nama Yesus. Seringkali kita tanpa sadar juga membuat sekat-sekat dan meliankan orang lain atau mengeksklusikan orang lain, mengeluarkan orang lain dari kelompok kita hanya karena dia tidak punya label yang sama dengan kita, hanya karena dia bukan anggota kelompok atau organisasi atau komunitas kita. Dan Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengkotak-kotakan orang lain dan menganggap diri kita lebih hebat, orang lain lebih rendah. Dan Yesus mengingatkan kepada muridnya, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dari dua perikop ini kita bisa mengambil tiga hal. Yang pertama, sadarilah keterbatasan kita. Kita semua akan suatu ketika berada juga pada suatu situasi batas di mana kita mengalami ketidakberdayaan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita memegahkan diri di hadapan Tuhan. Masa pandemi ini begitu membuat kita sadar akan situasi batas kita. Karena virus yang kecil, begitu banyak orang kehilangan nyawanya, kehilangan pekerjaan, dan mengalami banyak sekali penderitaan. Kelaparan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat tajam, dan berbagai macam akibat lain. Kita melihat bahwa begitu rapuhnya kemanusiaan kita dan kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Namun ketika kita berada dalam situasi di mana kita mempunyai kekuasaan, kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya posisi, hendaklah kita sungguh-sungguh juga melihat itu sebagai suatu kesempatan dari Tuhan untuk berbuat banyak kebajikan bagi sesama kita. Yang kedua, menahan diri dari mengkotak-kotakan orang, melawan kecenderungan kita untuk hanya berkumpul dengan orang-orang yang kita sukai, dengan orang-orang di kelompok kita saja. Merangkul orang lain yang di luar kelompok kita, itu juga mengembangkan kemampuan kita untuk mengasihi. Justru dengan kita membuka diri terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita, itu akan meluaskan perspektif kita dan memperkaya kita. Oleh sebab itu, bukalah sekat-sekat dan kotak-kotak pergaulan kita, maka kita pasti akan menjadi orang yang semakin manusiawi dan juga pasti semakin ilahi. Karena kita semakin mampu menerima perbedaan dan mengasihi orang yang berbeda pandangan dengan kita. Dan yang ketiga, kita perlu merangkul orang-orang yang terpinggirkan, orang yang menderita, orang yang tidak punya suara, mereka yang kecil dan lemah, yang tidak punya akses. Justru Yesus datang untuk orang yang sakit, lemah, menderita dan terpinggirkan. Demikian pula kita pengikutnya, kita diminta untuk datang kepada orang-orang yang mungkin selama ini tidak didengarkan suaranya. Inilah tantangan bagi kita. Jika kita sungguh-sungguh mau melayani, Yesus sering memberi contoh mengenai hal ini, yaitu seorang Samaria yang baik hati, Sakeus si pemungut cukai, si janda miskin, adalah orang-orang kecil yang terpinggirkan, yang suaranya tidak didengar, tetapi mempunyai tempat khusus
dalam pewartaan Yesus, dalam pelayanan Yesus. Tetaplah melayani, tetaplah setia.